Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan mengikuti kajian tafsir, di mana kita juga sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan akan datang menghampiri kita, maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan penghujung bulan Sya'ban ini dengan amal-amal ketaatan dan kebaikan, sehingga di bulan Ramadan kita disehatkan untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita baca Surah Ali Imran ayat yang ke-174 sampai 176. Ayat 174 sampai 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikumul syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'an yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin hadirat yang berbahagia, ayat yang kita baca tadi adalah bagian sambungan, kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana ayat ini berbicara tentang peristiwa setelah perang Uhud, di mana pada pekan yang lalu kita telah menjelaskan bahwa setelah perang Uhud itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk menghadang atau untuk berperang kembali dengan kondisi apa? Banyak yang lemah, sakit, terluka, dan banyak juga yang meninggal dunia. Di mana alladzina qala lahumun nas, pada saat itu orang-orang mengatakan, ayat 174-nya itu, ayat 173. Nah, ketika hendak pergi itu orang-orang mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum,
musuh-musuh telah berkumpul ya, untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, takutlah kalian. Tapi apa? Ternyata fazadahum imana. Tapi ternyata kaum mukminin dengan kondisi yang seperti itu semakin bertambah keimanannya. Kenapa? Karena ayat sebelumnya disebutkan alladzina stajabu lillahi war rasul. Karena mereka ini memang benar-benar ingin melaksanakan ya responsif terhadap perintah dari Allah dan Rasulnya. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan saja tanpa banyak pikir panjang. Ditakut-takuti, fazadahum iman, semakin bertambah keimanan para sahabat. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong dan wakil kita. Jadi inilah puncak dari akidah seorang muslim. Puncak dari akidah seorang muslim yang mana hidupnya, matinya memang ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa takut dalam kehidupan ini. Semuanya karena karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata apa hasilnya? Ayat 174 yang kita baca tadi. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka kembali ke Madinah dengan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai apa? Perang fisik. Jadi belum sampai perang fisik, musuh sudah ya lari, meninggalkan rampasan perangnya. Ini luar biasa. Ya, karena musuh mengira bahwa ya kaum muslimin, kaum mukminin ini luar biasa. Ya kehebatannya belum nggak selesai satu hari berangkat lagi mereka berperang. Berarti kekuatan kaum muslimin juga banyak. Akhirnya apa? Pasukan ya Quraisy pada saat itu kemudian takut, mundur. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang mereka dapatkan? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Satu, mereka mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hasil dari istajabu lillahi war rasul. Orang yang ya benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena setiap perintah itu pasti ada manfaatnya untuk diri kita. Setiap larangan pasti ada mudaratnya. Jadi yang mereka dapatkan adalah nikmat besar dari Allah. Apa nikmatnya? Di antara para ulama mengatakan nikmatnya yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat itu adalah bertambahnya iman. Karena ini nikmat pertama, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Bukan nikmat harta. Nanti ada nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Yang di bawahnya adalah nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat keturunan, ya kan? Dan nikmat harta. Nah, nikmat yang ini ya semakin bertambah keimanan para sahabat. Benar apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka berperang bukan karena harta rampasan perang, bukan karena tujuan ingin tersohor atau ingin menampakkan keberanian, tidak. Tapi prinsipnya adalah pertama karena ingin mengharapkan ya ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini nikmat yang pertama, mendapatkan nikmat.
Yang kedua, wa fadlin, keutamaan. Makanya keutamaan para sahabat ini apa? Mereka ini tidak diragukan lagi keimanannya, loyalitasnya, ya, semangat juangnya, maka keutamaannya mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Nah, ini sangat luar biasa, ya, karena keutamaan dia melaksanakan memang benar ketulusannya ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan kita, pelajarannya bagi kita sama. Ketika kita berjuang di jalan Allah, ada yang berjuang ya membela agama Allah, ada yang berjuang membela agama Allah dengan lisannya, dengan ilmunya, membela agama Allah dengan tulisannya, membela agama Allah dengan fisiknya, kekuatannya, membela agama Allah dengan hartanya, membela agama Allah dengan ide-ide cemerlangnya, membela agama Allah ya dengan potensi yang dia miliki, maka dia akan juga mendapatkan nikmat besar dari Allah, wa fadlin, keutamaan besar, sama pahalanya. Dan yang ketiga, lam yamsashum su'un, mereka tidak mendapatkan keburukan, mereka tidak mendapatkan bencana musibah. Dan ini juga adalah bagian hikmah ya yang Allah berikan kepada kaum mukmin. Ketika dia memperjuangkan agama Allah, dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan keburukan. Allah akan jaga. Allah akan jaga. Yang dijaga apa? Keimanannya dijaga, keutamaannya juga sama, dan dia ya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Terjaga oleh Allah. Kemudian apa? Dia akan terjaga juga dari berbagai macam musibah, malapetaka, azab dan seterusnya. Nah, ini makanya Allah SWT mengatakan apa? Ya, bahwa ya, kaum muslimin yang beriman ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, akan apa? Dibukakan pintu keberkahan. Ya. Dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, ini silakan buka ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya penduduk negeri, suatu kampung, suatu daerah, suatu negara, amanu, beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, mereka beriman, penduduk negeri itu beriman, bertakwa, memberikan apa? Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Ayat ini kalau dibaca oleh para pemimpin kita, oleh para pemimpin negeri ini sangat luar biasa. Ditadabbur. Para pemimpinnya, masyarakatnya, rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tidak akan sengsara, tidak ada orang yang sengsara. Ya. Semuanya akan terjamin, dijamin. Kenapa? Keberkahannya itu ada banyak nilai-nilai kebaikan yang akan didapatkan.
Tapi apa kata Allah? Walakin kadzabu. Tapi banyak orang yang banyak mendustakan. Banyak pemimpin mendustakan agama Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ajarannya. Masyarakatnya juga sama. Tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari perintah Allah, dekat dari larangan Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan berikan sanksi kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Walaupun potensi negeri ini kaya raya, potensinya luar biasa, ya kan, berlimpah ruah, ya. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang bahkan penduduk negeri ini yang masih sengsara, tidak bahagia. Nah, ini kenapa? Bima kanu yaksibun. Walakin kadzdzab. Karena ini walakin kadzdzab. Maka kaum muslimin, para sahabat, kita kembali pada para sahabat. Bagaimana para sahabat ini? Mereka hidupnya memang imannya, ketakwaannya kepada Allah sangat luar biasa. Ya, perintah jihad pun pokoknya sami'na wa ata'na. Maka disebutkan apa? Wasabiqunal awwalun. Buka surah surah At-Taubah ayat 100. Silakan buka surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Masya Allah. Surah At-Taubah 100. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kaum muhajirin, wal ansar, dan kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar ini dengan amal-amal kebaikannya. Kenapa? Diabadikan dalam ayat Al-Quran muhajirin dan ansar, para sahabat itu. Kenapa? Karena keimanannya, ketakwaannya, responsifnya, sami'na wa ata'nya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan diabadikan apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ridho. Kalau kita ingin melihat orang yang terbaik, contoh yang terbaik, siapa? Para sahabat. Hasil didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diabadikan dalam ayat Quran. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Kepada para sahabat itu. Walaupun mungkin apa? Dari sisi kedudukan, jabatan, mungkin harta, tidak. Ya. Ada yang memang seperti Abdurrahman bin Auf, ada yang seperti Utsman bin Affan, tapi ada yang seperti Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya yang juga banyak serba kekurangan. Tapi apa? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, maka ada contohnya, ikutilah para sahabat. Waradu anhu, bukan hanya Allah ridho pada mereka, sebaliknya para sahabatnya pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho maknanya melaksanakan perintah Allah. Bukan apa? Bertepuk sebelah tangan, tapi ini bertepuk dua belah tangan. Zalikal fawzul azim. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Disiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal
di dalamnya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi kita lihat bagaimana kegigihan dan kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, khususnya para sahabat ini, kesungguhannya, kegigihannya di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, sampai kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini, kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, maka tadi fanqalabu bi ni'matin minallah, kembali pada surah Ali Imran ya, ayat 174. Mereka kembali dari medan perang itu apa? Mereka mendapatkan nikmat besar dari Allah, keutamaan. Yang ketiga, mereka tidak mendapatkan keburukan sama sekali, bahkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wattaba'u ridwanallah, mereka apa? Mengikuti apa? Ridwan, mendapatkan ridwanullah, keridhaan dari Allah. Tadi ayatnya sudah kita baca, surah At-Taubah ayat 100. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Masya Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, istiqomah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa? Orang-orang yang Allah berikan nikmat sehingga itu menjadi cermin, menjadi qudwah, jalan dalam kehidupan kita. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, jalannya para nabi. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para sahabat termasuk di dalamnya. Wassolihin, dan orang-orang soleh. Ya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridwanullah ini kuncinya ada ridwanullah. Dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa meraih ridhonya Allah. Banyak orang dalam dunia yang penting saya senang. Maka berbeda ya, mendapatkan kesenangan dengan mendapatkan kebahagiaan. Orang biasanya naik jabatan, ya, mendapatkan banyak harta, senang saja, tapi belum tentu bahagia. Para sahabat ini adalah orang-orang yang berbahagia, selalu berbahagia. Kenapa? Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Ridwanullah. Dalam kehidupan ini orang biasanya halal haram hantam. Kenapa? Karena mereka tidak banyak berharap pada ridho Allah. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya harus ya mendapatkan apa? Bukan ridho Allah, tapi ridho para penguasa, ridho orang-orang yang banyak melakukan keburukan. Yang penting ya bapak senang. Nah, gitu dia. Itu. Maka ini tidak dapat ridho Allah. Ridho Allah itu yang penting. Karena kita masuk surga pun karena ridho Allah, karena keberkahan dari ya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. 4 hal tadi. Istajabu lillahi wa rasul, orang yang ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Istijabah, responsif. Ya, setiap perintah dari Allah tidak ditanyakan kenapa, tidak, laksanakan saja. Ada kita tahu hikmahnya atau tidak. Nah, sebagian dari umat Islam biasanya kalau ada manfaatnya dikerjakan, nampak manfaatnya atau keuntungannya. Tapi kalau tak nampak, tak dikerjakan.
Contoh, misalnya apa? Yang nampak-nampak itu dikerjakan biasanya. Nah, contoh dalam ajaran Islam, perintah dalam muamalah. Nah, nanti perbankan syariah kan. Kenapa? Banyak menjamur di mana-mana. Bahkan di negara non-muslim sekalipun itu banyak buka perbankan syariah. Ya. Kenapa? Oh, karena di situ ada ya keuntungan duniawinya. Jelas itu, nampak itu. Gitu kan. Tapi masalah sholat kan tak nampak pahalanya. Sholat, puasa, ya kan, tak nampak tuh. Nah, itu biasanya dikesampingkan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini sangat penting bagi kita ya, untuk selalu pokoknya kalau ada perintah Allah dan Rasulnya laksanakan. Istijabah tanpa berpikir ya panjang, yang mau melaksanakan atau tidak. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat 175-nya, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hal itu karena ya syaitan itu telah memberikan apa? Ya, rasa takut, menakut-nakuti. Ya. Menakut-nakuti kaum muslimin, kaum mukminin. Maka kata Allah, fala takhafuhum. Jangan takut pada syaitan, jangan takut pada manusia. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mukminin. Maka ini sangat penting bagi kita. Contoh, kita terkadang takut sama setan, ya kan? Oh, laut ini ada laut. Jadi kalau tidak dikasih kepala kerbau, kepala sapi, dia akan ngamuk. Kita akan bisa mati, bisa munculkan mudarat. Ini mati takut sama setan. Maka kata Allah, fala takhafuhum. Jangan takut pada setan. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Banyak manusia kan begitu. Takut pada setan. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Ada pohon besar. Supaya aman ya dikasih ayam panggang. Kasih ayam panggang setiap ini. Kenapa? Ya, kalau dengan ini bisa berkorban untuk kayu besar, batu besar, tapi tidak berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di banyak orang takut sama setan. Padahal setan apa? Hanya nakut-nakuti saja. Begitu juga bisikan-bisikan setan itu. Apa? Kepada para sahabat kan? Jangan berperang, nanti mati. Jangan berjuang bersama Nabi. Jangan. Itu bisikan-bisikan itu banyak. Tapi apa? Tidak digubris. Kenapa? Para sahabat itu imannya semakin kuat. Tidak ngefek dia. Bisikan setan tidak ngefek. Nah, maka pelajaran lainnya dari sini, orang yang selalu takut itu berdampak pada dirinya, akan muncul berbagai macam penyakit. Itu yang dihembuskan setan biasanya. Kalau kita ini takut gimana? Takut, khawatir. Muncul banyak penyakit nanti di fisik kita. Ya kan? Itu hembusan setan. Makanya dia banyak berpikir takut itu terus. Takut apa saja dia mau melangkah takut. Itu biasanya bukan banyak muncul penyakit. Akhirnya stres. Manusia. Ini memang misinya. Setan ini punya misi dalam kehidupan ini.
Ada setan yang memang ditugaskan oleh iblis itu memberikan apa? Bisikan keburukan pada manusia. Ada yang ditugaskan untuk mengganggu orang yang sholat. Ini mah orang sholat, mau sholat melangkah nih, ada aja apa? Masalah yang ditimbulkan. Perasaan gimana lah itu berat, muncul berbagai macam itu kan. Godaannya. Ya. Kemudian apa? Ada juga yang ditugaskan untuk memisahkan antara suami dan istri. Ini juga tugas setan. Nah, tugas setan. Kemudian kita lihat nih surah Al-Baqarah. Ini ya bagian dari tipu daya setan, misi setan. Surah Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, ini misi setan nih. Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Pokoknya kalau kata setan ini nanti ya, jangan berinfak, jangan ini, jangan berbuat baik. Nah, nanti kamu fakir, jadi miskin. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu memang menyuruh pada ya, fahsya. Fahsya itu selalu apa? Maksiat terkait dengan syahwat. Pokoknya kalau masalah syahwat ini tak ada ujungnya. Kan? Kerusakan terus masalah-masalah ya kemaksiatan ini semakin orang semakin sering ke diskotik semakin dimunculkan ya keindahan semu oleh setan. Itulah memang yang menjadi misi utama setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi sebaliknya Allah menjanjikan kepada kalian apa? Maghfirah dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha ya luas ya keutamaannya, ilmunya dan pengetahuan. Nah, ini sangat luar biasa. Ini tugas setan. Pertama apa? Tugas setan tadi yukhawwifu awliya, nakut-nakuti. Ya, mau berjuang, mau gini, mau melangkah begini. Nama setan apa? Jangan gitu. Nah, gitu. Kalau kita ingin melakukan kebaikan lalu muncul pemikiran kayaknya memalingkan dari niat awal kita, pastikan itu setan. Bukan hati nurani. Ini banyak orang, hati nurani saya. Nah, gitu kan. Contoh lainnya, nanti ada orang mau taubat, mau hijrah, total nutup aurat. Nanti muncul tuh, jangan nutup aurat dulu, nanti ini susah kerja, nanti orang itu terus ini. Akhirnya sama orang, kenapa belum taubat juga? Nanti belum siap, hati saya belum siap. Itu bukan hatinya sebenarnya, tapi setan yang membisikkan. Pokoknya setiap niat kita baik, lalu muncul pemikiran atau bisikan atau hati suara, kayaknya suara hati gitu ya. Tapi yang memalingkan, pastikan itu adalah setan. Ini tugas setan memang itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ini tugas setan juga. Silahkan buka surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Al-Maidah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar. Apa khamar? Miras.
Terus apa lagi? Banyak-banyak namanya, bentuknya khamar. Ada miras, wine, tua, iya arak, pokoknya itulah dan sejenisnya. Termasuk apa? Cimeng, sabu-sabu, cap-cap apa lagi? Banyak hafal pula ini. Banyak membaca. Jahiliyah kan banyak tuh bentuknya. Khamar. Ya. Wal maisir, judi. Perjudian ini banyak. Apa? Judi ini termasuk judi. Ada kalau sekarang judi online, judol, judi online. Termasuk biasanya di pasar malam pun banyak judi juga. Contoh, lempar apa? Minuman, makanan, belinya apa namanya tuh? Gelang tuh, gelang besar tuh. Nanti gini. Itu judi sebenarnya. Ada apa jepit apa itu? Ya boneka atau apa, ada rokok dan macam-macam, nanti jepit. Itu judi juga banyak. Bahkan banyak orang tua mengajari, mainlah, enggak apa main. Itu adalah judi. Kita beli apa 1.000 untuk mendapatkan untung banyak dari situ. Itulah disebut apa? Perjudian, mengundi nasib. Nah, lomba mancing itu tergantung ininya. Lomba mancing itu, ya kalau dia apa namanya membayar biaya administrasinya, pendaftarannya dan hadiahnya dari situ, maka itu adalah bagian dari judi. Tapi kalau dia hanya pendaftar ini hanya untuk operasional dan dia mancing, ketika mancing nanti hasilnya ditimbang. Kalau ya ditimbang, ya maka itu jual beli namanya. Tidak ada masalah. Tapi kalau bayar 100.000, pokoknya dapat atau tidak dapat, itulah dia. Itu juga gharar di dalamnya. Ada gharar, ketidakjelasan. Itu maisir sekarang banyak. Main slot. Ada Pak. Orang-orang tua pun banyak sekarang juga. Anak muda apalagi. Ya. Kemudian al-ansab itu memberikan apa? Berkorban dengan berhala. Yang berhala tadi di antara itu pohon besar, batu dikasih apa? Makanan. Ayam panggang kok sering saya lihat kok. Ayam panggang, buah-buahan. Dan ternyata besoknya habis gitu, Pak. Berarti ini korban saya apa diterima, habis. Rupanya banyak anak-anak muda malamnya diambilnya, dimakannya. Nah, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ini juga sama. Itu rijsun, perbuatan kotor, min amali syaitan, itu perbuatan setan. Setan itu sudah biasa begitu. Fastanibuhu, jauhilah kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Makanya kalau orang itu udah khamar, judi, udah berkorban dengan berhala dan mengundi nasib, pasti tidak akan bahagia hidupnya, pasti. Karena ayatnya benar. Kenapa? Dengan judi itu mungkin menang sekali. Dalam 100 kali main, judi itu menang 1 kali. Jadi 99 kali kalah dia. Yang pasti untung itu adalah bandarnya, pasti. Walaupun dia menang, terus menang, tidak akan bahagia hidupnya. Karena memang itu perbuatan setan. Apalagi kalah. Bahkan kalau judi kalah itu, rumah dijual,
kompor dijual, gas dijual, sampai apa? Tak ada ya barang-barang di rumah. Bahkan kalau bisa istri dijualnya juga. Ada kejadian tuh Pak. Banyak Pak ya? Ya tahu pula bapaknya Pak. Mendengar ya. Nah, 91-nya ayat 91, innama yuridu syaiton ayyuki'a, karena setan itu ingin berharap betul ayyuki'a bainakumul adawata, kalian itu bisa saling bermusuhan. Nah, ini ininya setan ini. Ya, setan ini pengen sekali ya kalian itu apa? Bermusuhan, wal baghdha, dan saling benci antara satu dengan lainnya, fil khamri wal maisir, khususnya dalam khamr dan maisir. Yang biasa gitu. Minum, kan ada yang viral kan Pak ya. Minum tua ya kan, satu botol tak mempan, belum linglung belum campur minyak tanah ya. Masih belum Pak, belum mabuk, dicampur spiritus, masih belum juga, masih sikit-sikit ya goyang tuh, campur baygon, betul. Setelah itu dia betul-betul mati. Atau kalau dia linglung, ada orang ngacau ya kan? Itu bikin orang ya resah, kan gitu kan? Maisir juga sama, bisa terjadi pertengkaran, perkelahian dan seterusnya. Bisa rusak hubungan rumah tangga, bisa macam-macam. Wa yasuddakum an dzikrillah, bukan hanya bermusuhan, kemudian kebencian, tapi setan juga apa? Menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Nah, kalau udah itu susah. Kalau orang judi tak mungkin pas judi ada azan, ayo kita tutup dulu sholat. Tak mungkin Pak, ya kan? Nah, orang lagi minum gini, mau minum azan subuh. Dia tak mungkin datang ke masjid Pak. Pasti itu terhalang dari yang mengingat Allah. Ya, wa anis sholati, lanjutannya, dan menghalangi manusia untuk sholat. Susah sholatnya. Kalau udah itu susah. Dan kalaupun dikasih nasihat, berat juga. Biasanya begitu tuh. Susah sholat, apalagi baca Quran. Fahal antum muntahun. Maka kata Allah, ya, maka berhentilah. Kenapa kalian tidak mau berhenti gitu? Khamar, judi, ya kan? Fahal antum muntahun. Memang tidak mau berhenti kata Allah. Nah, orang kan pengen bahagia kan, tapi yang ternyata orang mencari kebahagiaan dengan lagi banyak masalah, stres. Apa yang dilakukan biasanya? Minum. Biasa itu, dugem. Nah, kan gitu ya. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Fahal antum muntahun. Dan inilah yang sebenarnya yang dicepuki sekarang ini pada anak-anak muda kita. Anak-anak muda sekarang udah narkoba, udah mabuk, ini udah biasa. Kalau sudah mabuk, nanti udah perzinahan, macam-macam. Itu luar biasa. Fahal antum muntahun, kata Allah. Kamu tidak mau berhenti ya, gitu. Nah, maka ini sangat penting bagi kita. Ya. Kembali pada surah Ali Imran tadi, ya, bahwa ya, setan itu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum, jangan takut pada manusia, jangan takut pada setan. Wa khafuni, takutlah kepadaku, la'allakum apa? Ya, wa khafuni, ya, la'alla in kuntum mukminin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka bentengnya itu adalah iman supaya tidak ya mendapatkan
tipu daya, agar terbebas dari tipu daya setan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil dalam ayat sebelumnya menjadi kunci membuka dengan nikmat dan karunia disebutkan pada ayat 174. Dan kedua, bagaimana pesan ayat 174 dan 175 dapat diimplementasikan oleh seorang muslim di era modern saat menghadapi tekanan sosial dan ketakutan di masa sekarang itu, yaitu tekanan ekonomi dan karir. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kecerahannya Bapak? Ya, jadi yang pertama, ya, ketika kita istijabah terhadap perintah Allah dan Rasulnya, lalu akidah kita kuatkan betul. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, ini adalah bagian dari puncak keimanan tadi saya sampaikan. Ketika dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil kita, menjadi penolong kita. Nah, kalau sudah itu ada di dalam hati kita, sama berarti dengan hati para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Maka Allah akan turunkan tadi pertolongan. Jadi kalau sudah akidahnya kuat, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada dalam kesempitan dan kesulitan. Contohnya seperti Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa? 950 tahun. Ya, mentok, ya, dikejar-kejar seterusnya. Ya, Allah selamatkan dengan diperintahkan membuat kapal. Nabi Muhammad SAW mentok dia, ya, dalam perang Badar jumlahnya begitu, Allah tolong dengan para malaikat terus begitu. Kenapa? Keimanan tadi. Nah, ini pertolongan ini kalau kita sudah, ya, fanqalabu bi ni'matin minallah, ya, jadi kita ini benar-benar menjadikan Allah sebagai rujukan kita, maka nikmat, keutamaan, terbebas dari, ya, mudarat, dan selalu mengikuti apa? Berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini sangat luar biasa. Nah, maka selain daripada itu, ya, kita ini bisa dijadikan wirid, ya. Ini adalah wirid harian untuk meyakinkan, ya, keimanan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, dua ayat ini sekarang orang ini merasa takut, memang banyak, ya, ekonomi, karena ekonomi dan seterusnya, ya. Nah, di mana, ya, paham materialisme sekarang ini sudah mulai merajalela. Paham materialisme, materi. Jadi kalau orang itu tidak bekerja, seakan apa? Tidak akan hidup. Kan itu kan? Kalau tak bekerja tak bisa hidup dia. Maka nanti dia begitu macam-macam, ketakutan. Dengan ketakutan seperti itu, maka biasanya orang itu bisa mudah sekali ditundukkan. Orang itu bisa ditundukkan apa? Dengan ketakutan. Nah, di antara ininya adalah misalnya agar orang ini takut masalah kesehatan, maka orang biasanya muncul bisnis kesehatan, ya kan? Berbagai macam obat macam dimunculkan, berbagai macam penyakit
nama-nama penyakit. Akhirnya banyak juga nama-nama obatnya. Nah itu. Kenapa? Rasa takut ini, takut ini, takut ini. Nah, kalau supaya tidak terkena penyakit ini, maka obatnya ini, obatnya ini. Takut, misalnya sebuah negara, oh ini kalau ini diserang nanti, ini takut. Maka ini memang rasa takut ini muncul dan biasa apa? Dimunculkan. Kalau ada orang takut itu sulit untuk bergerak, untuk berbuat, berinovasi dan seterusnya. Karena takut dulu Anda. Mindsetnya ada mindset takut. Nah maka untuk anak-anak muda sekarang ini dan seterusnya harus kita munculkan apa? Tadi, ya pertama keimanan, yang kedua memang harus dimunculkan skill. Ya kita bisa hidup. Ya pulau-pulau masih banyak yang kosong kan, tanah-tanah banyak yang nganggur. Nah untuk di situ ya kita garap sebenarnya banyak. Ya cuman sekarang itu sektornya hanya sektor pekerjaan. Bahkan ke depan ini bagaimana pertanian mungkin bisa jadi, ya bisa jadi pertanian itu hilang lah. Ya, memang tidak ya didukung ke sana. Maka ya untuk apa? Dalam rangka tadi menakut apa memberikan rasa takut. Nah, mudah-mudahan itu kita terbebas dari situ. Masih ada Pak? Terakhir. Cukup insyaallah. Kita akhiri pertemuan kita. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.